Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas soal tes masuk program studi apoteker. Langsung saja membahas yuk. Soal nomor 1. Asam clavulanat sering dikombinasi dengan amoxicillin untuk mengatasi resistensi antibiotik. Obat ini bekerja mengatasi resistensi melalui mekanisme berikut. Pilihannya A. Meningkatkan permeabilitas membran sel bakteri. B. Meningkatkan afinitas amoxicillin terhadap transpeptidase. C. Menghambat enzim amidase. D. Menghambat eflux aktif amoxicillin. E. Menghambat enzim beta-laktamase. Jawabannya adalah E. Jadi, asam clavulanat berguna untuk mencegah pembentukan enzim beta-laktamase yang akan merusak amoxicillin. Soal nomor 2. Antibiotik kloramfenikol jarang dijadikan pilihan utama pada infeksi. Hal ini disebabkan efek samping yang berat. Salah satunya adalah pilihannya A. Kristal urin, B. Tukak lambung, C. tuli, D. gagal ginjal, E. Anemia aplastik. Jawabannya adalah E. Anemia aplastik. Seperti kita ketahui bahwa efek samping kloramfenikol pada dewasa yaitu anemia aplastik, sedangkan pada bayi yaitu berupa Gray baby syndrome. Soal nomor 3. Tuan A, 45 tahun, yaitu peminum alkohol, masuk IGD. Keluhannya mual muntah, hilang nafsu makan, dan merasa tidak enak badan. Sakit perut di sisi kanan atas karena pasien baru saja meminum 4 tablet paracetamol untuk mengatasi pusingnya sebelum dibawa ke IGD. Pasien diduga mengalami keracunan obat. Apakah obat yang dapat diberikan sebagai pertolongan pertama pada pasien tersebut? Pilihannya A. Guaifenesin, B. Kodein, C. Ambroxol, D. Bromhexin, E. N-asetilsistein. Jawabannya adalah E. Karena pada soal kasusnya pasien meminum 4 tablet paracetamol. Nah, jadi untuk mengatasi keracunan tersebut digunakan antidotum paracetamol, yaitu N-asetilsistein. Nomor 4. Seorang remaja dirawat di rumah sakit karena mengalami infeksi luka bakar. Pasien mendapatkan antibiotik sulfinamida topikal. Apa antibiotik yang dimaksud pada kasus tersebut? Pilihannya A. sulfasalazin, B. sulfisoxazol, C. sulfadoxin, D. trimethoprim, E. AG sulfadiazin. Jawabannya adalah E. AG sulfadiazin. Seperti diketahui bahwa sulfadiazin digunakan untuk profilaksis dan pengobatan infeksi luka bakar. Nomor 5. Nyonya U sedang mendapatkan terapi obat tuberkulosis kategori 2. Setelah 2 bulan minum obat, pasien mulai merasakan nyeri di persendiannya dan kadar asam uratnya 12 mg per desiliter. Apoteker menduga pasien mengalami efek samping obat. Apakah obat yang dimaksud apoteker? Pilihannya A. Isoniazid, B. Streptomycin, C. Rifampicin, D. Pyrazinamide, E. Ethambutol. Jawabannya adalah D. Pyrazinamide. Nah, kita bahas ya beberapa efek samping dari obat tuberkulosis, yaitu isoniazid. Isoniazid memiliki efek samping neuropati perifer. Maka untuk mengatasinya biasanya ditambahkan vitamin B6. Untuk streptomycin memiliki efek samping nefrotoksik, yaitu kerusakan pada ginjal, dan ototoksik, kerusakan pada pendengaran. Rifampicin memiliki efek samping urin berwarna merah. Jadi, bagi pasien yang meminum obat rifampicin, normal untuk mengeluarkan urin berwarna merah. Pyrazinamide memiliki efek samping meningkatkan kadar asam urat. Nah, pada kasus di atas yaitu efek sampingnya karena efek samping pyrazinamide. Lalu ethambutol memiliki efek samping gangguan penglihatan. Nomor 6. Seorang pasien hamil dengan diagnosa preeklamsi mendapatkan terapi captopril untuk mengatasi keluhan. Apoteker menemukan adanya drug-related problem pada pasien berupa pemilihan obat tidak tepat. Apakah rekomendasi yang bisa diberikan apoteker untuk mengatasi DRP pada pasien? Pilihannya
A. Kaptopril diganti dengan ramipril. B. Kaptopril diganti dengan valsartan. C. Kaptopril diganti dengan aliskiran. D. Kaptopril bisa diganti dengan kandesartan. E. Kaptopril diganti dengan metildopa. Jawabannya adalah E. Kaptopril diganti dengan metildopa. Kaptopril merupakan obat golongan ACE inhibitor. Nah, yaitu di mana kontraindikasi dengan ibu hamil. Seperti valsartan juga dengan kandesartan yang merupakan obat golongan ARB juga kontraindikasi terhadap ibu hamil. Nah, obat hipertensi yang dapat diberikan untuk ibu hamil yaitu seperti metildopa, labetalol, maupun nifedipin. Nomor 7. Jika suatu ekstrak mengandung kadar abu yang tinggi, maka dugaan sementara adalah terdapat cemaran mineral yang tinggi di dalamnya. Salah satu cemaran yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap keamanan dari ekstrak adalah logam berat, seperti lumbum, kadmium, hidragium, dan arsen, dan sebagainya. Untuk dapat mengukur kadar cemaran tersebut di dalam abu total dari ekstrak yang dianalisis, maka instrumentasi yang paling tepat digunakan adalah pilihannya A. Spektroskopi massa, B. Spektroskopi inframerah, C. Kromatografi gas, D. Spektroskopi UV visible, E. Spektroskopi serapan atom. Jawabannya adalah E. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk spektroskopi massa digunakan untuk menentukan berat molekul atau senyawa. Spektroskopi inframerah digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif dan identifikasi gugus fungsi suatu senyawa. Jadi kata kuncinya di gugus fungsi. Lalu untuk kromatografi gas digunakan untuk menganalisa senyawa yang mudah menguap. Ingat ya, untuk kromatografi gas untuk senyawa yang mudah menguap. Nah, untuk spektroskopi UV visible digunakan untuk menganalisis senyawa kuantitatif. Nah, untuk konsentrasi dari analit di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert-Beer. Jadi, untuk menentukan absorban dan panjang gelombang. Lalu, untuk spektroskopi serapan atom, nah, digunakan untuk menganalisis logam berat. Pada soal di atas, karena yang akan diperiksa yaitu adalah keamanan dari ekstrak yaitu berupa logam berat, maka yang tepat jawabannya adalah spektroskopi serapan atom. Nomor 8. Seorang pasien anak didiagnosa mengalami diare. Hasil uji kultur sampel feses pasien menunjukkan terdapat bakteri Vibrio cholera. Dokter meresepkan antibiotik eritromisin. Antibiotik ini bekerja menghambat pertumbuhan bakteri dengan mekanisme yaitu pilihannya A. Menghambat sintesa protein dengan mengikat ribosom 50S. B. Menghambat sintesa protein dengan mengikat ribosom 30S. C. Menghambat pembentukan asam folat. D. Menghambat replikasi DNA. E. Menghambat sintesa dinding sel. Jawabannya adalah A. Menghambat sintesa protein dengan mengikat ribosom 50S. Nah, di sini ada gambar yang diambil dari Allomedik untuk mekanisme kerja antibiotik yaitu ya. Nah, di sini yang pertama sintesis dinding sel seperti obat-obat golongan penisilin ataupun juga vancomycin, ya, cefalosporin, monobactam, carbapenem itu bekerja mensintesis dinding sel. Lalu obat yang bekerja memetabolisme asam folat seperti trimetoprim dan sulfonamid. Lalu ada lagi ini seperti bekerja di membran sel, polymyxin. Lalu ada lagi yang bekerja di DNA girase seperti golongan quinolon. Nah, untuk sintesis protein di ribosom 30S seperti tetrasiklin, spektinomisin, streptomisin, gentamisin. Untuk DNA dan RNA polimerase seperti rifampin. Nah, pada soal
di mana obatnya yaitu eritromisin. Eritromisin, chlorampenikol, dan clindamycin yaitu bekerja dengan menghambat sintesis protein di ribosom 50S. Soal nomor 9. Berikut merupakan tanaman mengandung senyawa sinensetin yang berfungsi menurunkan tekanan darah yaitu A. Kunyit, B. Kumis kucing, C. Meniran, D. Lidah buaya, E. Pasak bumi. Jawabannya adalah B. Kumis kucing. Nah, di sini ada dari nama tanaman, nama latin, bagian simplisi atau ekstraknya, kandungan aktif, dan juga kegunaannya. Nah, untuk kunyit memiliki nama latin Curcuma longa. Nah, bagian yang di ekstrak yaitu rimpang, kandungan aktifnya kurkuminoid, kegunaannya yaitu hepatoprotektif. Untuk kumis kucing, nama latinnya Orthosiphon stamineus, bagian yang diambil yaitu folium dengan kandungan aktif sinensetin dan berguna untuk antihipertensi. Ada meniran memiliki nama latin Pilantinururi, bagian yang diekstrak adalah herba, kandungan aktifnya yaitu quercetin atau filantin yang berguna untuk imunomodulator. Lalu ada lidah buaya memiliki nama latin aloe vera, bagian yang diekstrak atau bagian simplisia yang dipakai adalah folium, kandungan aktif aloin A dengan kegunaan pencahar. Nah, ini untuk pasak bumi, Eurykoma longifolia, bagiannya akar, kandungan aktifnya Eurocomanon dan kegunaannya untuk Viagra. Jadi pada soal yang mengandung zat aktif sinensetin dan berguna untuk antihipertensi yaitu kumis kucing. Nomor 10. Seorang pasien geriatri dengan diagnosa diabetes mellitus dan hipertensi mendapatkan terapi glibenclamid, metformin, insulin, amlodipin, dan B-kompleks. Setelah diterapi dengan obat tersebut, pasien menunjukkan gejala asidosis laktat. Apakah obat yang dapat memicu gejala tersebut pada pasien? A. Metformin, B. Glibenclamid, C. Amlodipin, D. Insulin, E. B-kompleks. Kata kuncinya yaitu pasien menunjukkan gejala asidosis laktat. Nah, untuk asidosis laktat dapat disebabkan oleh obat metformin. Jawabannya jadinya A. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Salam farmasi, salam apoteker muda.